Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wawa Repair, tutorial servis tip dan trik seputar dunia smartphone. Berbagi tip dan trik seputar dunia smartphone. Oke, di sini ada Realme C1. Ini mati tiba-tiba ya, teman-teman. Jadi menurut pemiliknya mengatakan setelah dia menaruh HP-nya sekitar setengah jam. Setelah dia kembali itu HP-nya tiba-tiba tidak bisa nyala ataupun padam ya, teman-teman. Dicas juga tidak ada respon. Ditekan tombol power lama juga tidak ada respon ya. Ini kita coba cas. Oke, ini tidak ada getaran, tidak ada notifikasi saat pengecasan juga. Jadi untuk cara dan langkah agar teman-teman di rumah lebih mudah memahami, lebih mudah mengikuti tutorial ini ya. Jadi biasanya ini teman-teman tidak hanya Realme ya. Di situ di Vivo terkadang bisa juga seperti ini, dan Oppo juga bisa ya. Jadi di sini Realme C1 mati tiba-tiba. Untuk cara dan langkah apabila terjadi masalah seperti ini, cukup lakukan pembongkaran ya. Kita bongkar terlebih dahulu backdoornya seperti ini. Kita buka backdoornya ataupun penutup belakangnya. Teman-teman tidak perlu alat banyak di sini, alatnya hanya sederhana saja. Alat pencongkel seperti besi, kalau tidak ada besi kaleng tipis seperti ini bisa menggunakan plastik bekas kartu paket ya. Jadi kita buka penutup belakangnya, setelah itu kita buka kaleng penutup mesin dan kita cabut baterainya ya, teman-teman. Ini langkah awal untuk mengatasi masalah Realme C1 mati tiba-tiba ya. Oke, di sini kita lihat ini masih segel ya. Dari awal pertama beli ini belum pernah dibongkar karena kita lihat baut di mesinnya ini masih segel ya. Oke. Dan di sini kita buka menggunakan obeng standar handphone ya, dengan ukuran 1,5 mm dengan tipe plus ya. Jadi alatnya hanya itu saja. Kita buka satu persatu baut penutup mesinnya ini. Di sini ada sekitar 10 atau 11 baut pengikat ya yang harus kita lepas. Jadi adapun masalah dan penyebab dari handphone yang mati tiba-tiba ini biasanya sih ini kesalahan dari pengguna itu sendiri ya. Salah satunya itu handphonenya tidak pernah di restart ataupun tidak pernah diistirahatkan ya, teman-teman. Terkadang kan kita malam handphone ini hidup saja sambil kita cas sampai pagi ya, tanpa pernah kita mematikan handphone, matikan total ya. Itu salah satu penyebab arus tidak stabil, karena handphone pun perlu istirahat ya, teman-teman. Jadi alangkah baiknya seminggu sekali kita matikan handphone, saat malam, pagi kita nyalakan kembali ya. Dan itu akan merefresh semua kinerja ataupun perangkat yang ada di handphone ini ya, teman-teman. Dan arusnya pun stabil ya. Oke, ini penutup mesin sudah kita buka. Dan ini yang saya katakan, kita lepas baterainya ya. Ini soket baterai kita lepas seperti ini. Soket baterai kita lepas, dan kita cek lagi soket LCD-nya dan kita pasangkan kembali seperti ini. Setelah kita lepas, kita pasangkan kembali. Lalu kita coba tekan tombol power ya, ataupun kita nyalakan ya. Oke, kita tekan tombol power. Kita lihat hasilnya dan muncul logo Realme ya, teman-teman. Jadi cara ini cukup mudah dan aman dilakukan. Servis sendiri di rumah bisa lakukan cara ini ya, teman-teman. Hanya membuka ini soket baterai dan coba pasangkan kembali ya, teman. Ini penyebabnya arus tidak stabil ya. Oke, kita tunggu apakah bisa masuk ke menu utama atau tidak. Biasanya sih bisa ya, teman-teman. Jadi cara ini cukup mudah, alatnya pun sederhana, bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah tanpa harus ke toko-toko servis handphone ya.
Ini servis tanpa biaya dan hasilnya sudah pasti memuaskan ya. Kalau di toko-toko servis handphone kalau tidak terpercaya ya, apalagi handphonenya mati, teman-teman bisa saja kena tipu ya. Yang dibilang inilah masalahnya, yang dibilang itulah. Jadi kan di sini saya membagikan tips dan cara ini untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti ini ya. Jadi adapun kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Yang ingin bertanya-tanya di kolom komentar silahkan bertanya-tanya ya seputar dunia smartphone. Yang jangan lupa subscribe juga. Yang belum subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih telah dukung channel War Repair ini. Saya doakan rezekinya melimpah dan dipermudah segala urusannya. Oke, di sini handphone sudah normal kembali. Kalau sudah normal ya sudah, kita pasangkan lagi seperti kita membongkar tadi ya mesinnya ini. Kita pasangkan bautnya kembali. Setelah itu kita pasangkan juga backdoornya. Jadi cara ini cukup mudah dilakukan ya. Ini sering juga saya share ke teman-teman di tipe handphone yang berbeda ya. Adapun itu Oppo A3s, ya setara-setara Oppo Vivo lah ya. Ini sering terjadi masalah mati tiba-tiba ya. Mati tiba-tiba tanpa ada handphone beroperasi lah ya intinya ya. Dicas tidak ada respon, ditekan tombol power juga tidak ada respon ya. Oke, ini sudah ke tahap finishing. Kita rapatkan kembali backdoor ataupun penutup belakang ya. Kita rapatkan seperti ini. Hati-hati, jangan terburu-buru saat melakukan cara ini. Santai-santai saja agar hasilnya memuaskan ya. Kita rapatkan semuanya. Apabila sudah rapat dan handphone sudah normal kembali ya. Oke, kita pasangkan SIM cardnya. Kita coba nyalakan lagi. Oke, handphone sudah normal kembali. Inilah servis tanpa biaya, 100% jos. Teman-teman bisa ikuti cara ini dengan alat yang sederhana saja ya, hanya obeng dan alat pencongkel saja ya intinya ya. Oke, handphone sudah normal kembali dan saya ucapkan terima kasih. Adapun yang menanyakan tentang biaya ini kalau di counter-counter handphone itu tidak bisa dipatokkan ya, karena ada juga yang oknum yang suka menipu ya. Bisa jadi dia bilang terkena IC lah, terkena apalah. Jadi itu tidak bisa dipatokkan, tapi kalau memang teknisinya jujur ya alhamdulillah ya.